Urban, suburban, and rural communities are distinct. In cities, you can find lots of apartment buildings and few houses. There is also a great deal of traffic and noise. However, in the suburbs, there is less noise. Many houses have yards with small gardens. Finally, you can find a lot of farmland in rural communities. Rural communities offer the most peace, with little noise, traffic, and pollution. Hi everyone, back again with us. Kali ini kita akan belajar tentang quantifiers. Sebelum membahas topik utama kita kali ini, buat kalian yang belum mengerti apa itu quantifiers, di sini saya akan sedikit memberi gambaran tentang apa itu quantifiers. Quantifiers memiliki fungsi untuk menunjukkan jumlah atau kuantitas dari suatu benda. Biasanya, quantifiers ini diletakkan sebelum noun atau noun phrase. Quantifiers terdiri dari banyak macam, dan dalam penggunaannya pun memiliki ketentuan sendiri. Contohnya, tidak semua quantifiers bisa digunakan pada countable noun, begitu juga sebaliknya, di mana hanya beberapa quantifiers saja yang bisa digunakan untuk uncountable noun. Untuk penjelasan yang lebih mendetail tentang countable dan uncountable noun, saya akan bahas di video lainnya. Pada dasarnya, quantifiers terbagi menjadi dua macam, yaitu quantifiers for large quantities and quantifiers untuk small quantities. Ada banyak contoh quantifiers seperti all, another, any, both, each, either, enough, every, few, fewer, little, less, many, more, much, neither, no, several, dan some. Tetapi di video kali ini saya hanya akan membahas much, many, lots, a lot of, dan a little, few. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu quantifiers many dan much yang digunakan untuk large quantities. Dalam segi penggunaannya, many ini digunakan untuk menjelaskan jumlah atau kuantitas dari countable noun, dan much untuk uncountable noun. Many dan much ini lebih sering digunakan pada kalimat bentuk negatif dan tanya seperti pada contoh berikut ini. How many friends do you have? I don't have many friends. How much time do you have? I haven't got much time. Lalu, apakah kita bisa menggunakan many dan much untuk kalimat positif atau afirmatif? Sebenarnya kita bisa menggunakan kata many di kalimat positif. Akan tetapi, menggunakan kata many pada kalimat positif terkesan sangat formal. Perhatikan contoh berikut. I've got many things to do today. Terdengar lebih formal daripada I've got a lot of things to do today, yang memang lebih sering penggunaannya. Sedangkan untuk much, lebih baik teman-teman tidak menggunakannya pada kalimat afirmatif. Daripada mengatakan I've got much free time this weekend, sebaiknya teman-teman mengatakan I've got a lot of free time this weekend, yang lebih umum penggunaannya. Masih dalam pembahasan mengenai many dan much, di sini kita akan membahas sedikit mengenai not many dan not much yang ternyata bisa menjadi short answer untuk suatu pertanyaan. Jadi, mengambil contoh dari example question yang sebelumnya, how many friends do you have? Teman-teman tidak perlu menjawab I don't have many friends, tapi bisa langsung dijawab dengan not many. Begitu juga dengan pertanyaan how much time do you have? Instead of answering I haven't got much time, you can answer it with not much. Selanjutnya yaitu a lot dan lots of yang sudah kita bahas sedikit sebelumnya. Jadi, quantifiers ini dapat digunakan untuk plural countable noun dan uncountable noun. Jika many dan much digunakan untuk negative dan question sentence, maka a lot of dan lots of ini digunakan untuk positive or affirmative sentence. Perhatikan contoh berikut. I have lots of meetings. I spend a lot of money on food. A lot of dan lots of ini tidak memiliki perbedaan dalam penggunaannya. So, teman-teman bisa menggunakan a lot of atau lots of. Sebagai catatan, teman-teman tidak boleh menambahkan kata of jika tidak ada noun yang mengikutinya. Kalian bisa menggunakan a lot tanpa of untuk short answer. Perhatikan contoh berikut ini. How much exercise do you do? A lot. Karena tidak ada noun yang mengikuti, teman-teman tidak boleh menambahkan kata of di belakangnya. Selanjutnya adalah quantifiers untuk small quantities, yaitu a few dan a little. Sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ketentuan dalam penggunaan quantifiers ini juga dilihat dari kata bendanya. A few digunakan untuk plural countable noun, sedangkan a little digunakan untuk uncountable noun.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. I play a few sports. I have a little free time. Bisakah kita menggunakan quantifiers ini tanpa a? Yes, we can. Akan tetapi ada tidaknya a sebelum quantifiers ini dapat mengubah makna kalimatnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. I have a little free time today, so let's play golf. I have little free time today, so I cannot play golf. Kalimat di sebelah kiri memiliki konteks positif, di mana saya punya sedikit waktu luang hari ini, jadi kita bisa bermain golf. Sedangkan kalimat di sebelah kanan memiliki konteks yang negatif. Saya hanya punya sedikit waktu luang, sehingga saya tidak bisa bermain golf. Hal ini juga dapat diaplikasikan kepada quantifiers few. Ben has a few friends in London, so we don't have to worry. Ben has few friends in London, so he feels lonely. Kalimat di sebelah kiri memiliki konteks positif. Ben memiliki beberapa teman di London, sehingga kita tidak perlu khawatir. Berbeda dengan kalimat di sebelah kanan yang memiliki konteks negatif, di mana Ben hanya memiliki sedikit teman di London sehingga ia merasa kesepian. Jadi, ada tidaknya a di depan sebuah quantifiers dapat mengubah meaning dari kalimat itu sendiri. Nah, tadi kita sempat membahas sebentar tentang not many dan not much. Untuk teman-teman yang masih sedikit bingung, not many dan not much itu tadi artinya sama seperti very few dan very little. I don't have much free time memiliki arti yang sama seperti I have very little time. I don't have many friends at work memiliki arti yang sama seperti I have few friends at work. So, kesimpulannya, quantifiers yang memiliki fungsi untuk menunjukkan kuantitas dari suatu benda ini, dalam penggunaannya pun harus diperhatikan kata benda serta bentuk kalimatnya. Before we end the video, to check your understanding, coba teman-teman pilih kira-kira mana quantifiers yang sesuai untuk melengkapi kalimat berikut ini, dan jangan lupa untuk menuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Cukup sekian pembahasan kita mengenai quantifiers kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar teman-teman tidak melewatkan video lainnya. Jika ada saran materi apa yang harus kita bahas selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar and I will see you on the next video.